Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hedi Diana Bakri dari Prodi Hukum semester 4 reguler A dengan NIM 2201040002. Di sini saya mendapatkan tugas mata kuliah hukum pajak oleh dosen pengampu saya, Bapak Ariski Andrinaldo, sarjana ekonomi, magister akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang SPT tahunan. Sebelum saya menjelaskan apa itu SPT tahunan, saya akan memberitahukan surat pemberitahuan itu terdapat dua jenis. Yang pertama SPT masa dan kedua SPT tahunan. Yang pertama itu SPT masa, artinya itu sebuah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Surat ini oleh wajib pajak dapat digunakan untuk bisa melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak pada suatu saat. Dan yang kedua adalah SPT tahunan, yaitu salah satu jenis surat pemberitahuan untuk waktu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Surat ini oleh wajib pajak dapat digunakan untuk bisa melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terhutang dalam satu tahun pajak. Dan saya akan menjelaskan itu tentang apa itu SPT tahunan. Surat pemberitahuan atau SPT tahunan adalah surat dalam bentuk formulir yang digunakan sebagai media oleh setiap wajib pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perpajakan dalam masa tahun pajak. Peraturan terkait surat pemberitahuan tahunan ini sudah dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau UU KUP. Dan yang selanjutnya adalah tentang fungsi SPT tahunan. Terdapat 5 fungsi. Yang pertama adalah mempermudah wajib pajak untuk melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak. Dan yang kedua, menyediakan informasi mengenai pemenuhan pembayaran pajak penghasilan selama setahun terakhir. Yang ketiga, berfungsi untuk wajib pajak penghasilan atau WP/PPH dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan nominal pajak yang terutangnya. Dan yang keempat, berfungsi untuk pengusaha kena pajak atau PKP. Dan yang terakhir adalah berfungsi untuk pemungut pajak. Dan yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang batas waktu penyampaian SPT tahunan. Yang pertama adalah untuk pada surat pemberitahuan masa, paling lama 20 hari setelah akhir dari masa pajak. Khusus untuk sebuah pemberitahuan masa pajak pertambahan, nilai dapat disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya masa pajak. Yang selanjutnya untuk sebuah surat pemberitahuan tahunan pajak, penghasilan wajib pajak orang pribadi wajib, paling lama 3 bulan setelah pada akhir tahun pajak. Dan yang terakhir untuk suatu surat pemberitahuan tahunan pajak, penghasilan wajib pajak badan, ini yang paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Dan adanya sanksi tidak atau terlambat menyampaikan SPT. Jadi yang tidak menyampaikan SPT itu ada sanksinya, dan yang terlambat juga ada sanksinya. SPT yang tidak disampaikan atau juga disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan dikenai sanksi administrasi berupa denda. Yang pertama, SPT tahunan PPH orang pribadi sebesar Rp100.000. Dan yang kedua SPT tahunan PPH badan sebesar Rp1.000.000. Dan yang ketiga SPT masa PPN sebesar Rp500.000. Dan yang terakhir SPT masa lainnya sebesar Rp100.000. Dan pengenaan sanksi administrasi berupa denda tersebut tidak dapat dilakukan terhadap beberapa hal, yaitu yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang sudah meninggal dunia. Jadi orang yang sudah meninggal dunia tidak lagi dikenakan wajib pajak. Dan yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan berbagai kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi orang yang sudah tidak ada kegiatan usaha atau pekerjaan lagi, jadi orang itu tidak diwajibkan untuk membayar pajak. Dan yang ketiga, wajib pajak orang pribadi yang akan berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di wilayah Indonesia. Dan terakhir, jadi kesimpulannya,
Surat pemberitahuan tahunan adalah surat dalam bentuk formulir yang digunakan sebagai media oleh setiap wajib pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perpajakan dalam masa tahun pajak. Jadi siapa yang ingin mendaftarkan SPT tahunan itu sudah bisa online. Dan namun saat ini Anda sudah lebih mudah dalam melaporkan surat pemberitahuan tahunan dengan menggunakan e-filing di dalam fitur perpajakan akurat online. Jadi yang sudah ingin mendaftarkan wajib pajak sudah bisa online dengan fitur perpajakan yang tadi saya sebutkan, akurat online. Dengan menggunakan e-filing dari akurat online, maka Anda bisa lebih mudah dalam melaporkan setiap jenis surat pemberitahuan seperti surat pemberitahuan tahunan pajak badan dan surat pemberitahuan bulanan dan surat pemberitahuan tahunan pajak pribadi dengan berbagai langkah yang mudah. Mungkin begitu saja materi tentang SPT yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi